Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku seiman, apa perbedaan dengan ilmu? Apa perbedaan ilmu dengan nasihat? Ilmu, ketika kita mencari ilmu atau menuntut ilmu, tentu kita ada kriteria-kriteria siapa yang berhak kita ambil ilmunya, kan begitu. Gak mungkin lah orang yang pengen belajar tentang ilmu kedokteran, tapi belajarnya kepada siapa? Kepada bengkel, ya nggak akan nyambung. Demikian pula orang yang ahli bengkel pengen tahu bagaimana ya mesin yang berkualitas atau mesin yang standar, bertanya kepada dokter juga nggak bisa, nggak akan juga nyambung. Makanya ilmu itu, mengambil ilmu itu tidak sembarangan orang, harus ahli di bidangnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kalau mau belajar itu dari sesuatu yang kita tidak tahu, pengen tahu, tanya sama yang tahu. Makanya orang-orang yang berilmu di bidangnya. Ya. Maka kapasitasnya memang dia ahli di bidangnya. Ingin belajar usul fikih, maka kita belajar para ulama yang ahli di bidangnya. Ingin belajar ilmu hadis, mustalahil hadis dan semua dari cabang ilmu syar'i, maka belajar kepada ahli di bidangnya. Demikian pula dengan ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu penunjang, ilmu-ilmu penyempurna kepada orang-orang yang ahli di bidang mereka masing-masing. Sementara nasihat itu kita ambil dari siapapun atau diberikan oleh siapapun. Kita kalau lagi parkir mobil gitu kan ya, di mall misalnya atau di parkiran inilah di pantai ini. Ketika kita nggak tahu, nah, di mana tempat arah parkirnya, pasti diarahkan oleh tukang parkir begitu kan ya. Berikan nasihat sama orang parkir. Nah, kalau kita salah parkirnya dibilang, Pak, jangan parkir di situ ya, parkir yang di sini. Parkirnya nanti coba yang benar parkirnya, jangan sembarangan parkirnya begitu. Nggak mungkin kita katakan kepada dia, Pak, Mas, gelar kamu apa, Mas? Saya gelarnya S1, Mas, S2, S3, seterusnya. Nggak mungkin kita katakan demikian. Luar biasa. Itulah bedaan dengan nasihat dengan ilmu. Kita juga sering diberikan nasihat oleh istri kita, begitu kan? Mas, tolong Mas, anduk itu kalau sudah habis mandi jangan taruh di kasur. Kan sudah ada tempatnya, taruh di sana. Tapi suami juga nggak melakukannya padahal dia paham. Dan ini yang kedua, ilmu dengan nasihat bedanya itu. Orang yang ilmu, ketika diberikan ilmu, paham nggak pahamnya dia ngangguk-ngangguk. Iya. Itu ilmu. Tapi kalau nasihat, sepaham-pahamnya seseorang diberikan nasihat, pasti dia nggak terima. Pasti dia nggak mau melakukan. Oleh karenanya para ulama salaf itu, agar mengobati hati mereka ini, damai hati mereka, sehat hati mereka, yang mereka kedepankan ketika mengunjungi para ulama atau hadirnya para ulama, selalu mereka berikan nasihat kepada diri mereka. Ya Syekh, ya guruku, berikan nasihat kepada saya, begitu. Sehingga dia ketika diberikan nasihat lapang. Nah, nasihat ini juga ketika diberikan, kalau seseorang meminta nasihat kepada kita, maka hukumnya wajib memberikan nasihat meskipun itu hanya satu kata-kata. Karena seorang ulama, para sahabat Nabi SAW rela melakukan perjalanan ya 1 bulan namanya, syairtu ba'iran, bahkan sampai mereka ya membeli seekor onta, menempuh perjalanan yang sangat jauh demi untuk minta nasihat kepada para ulama. Sampai di tempat tersebut dikatakan, bertakwalah Anda kepada Allah. Setelah itu dia pulang. Coba, hanya seperti itu. Jadi paling minimal seseorang diberikan nasihat, memberikan nasihat begitu ya, adalah nasihat takwa. Inilah sebaik-baik nasihat. Karena nasihat itu dalam agama kita, Nabi SAW bersabda, inna ad-dina an-nasihatu.
sesungguhnya agama kita ini adalah nasihat. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kaum muslimin, dan nasihat untuk pemerintah. Nah, makanya juga nasihat itu dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hak yang wajib ditunaikan oleh atas muslim yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Iza istansahaka fansahalahu. Nah, ketika ada orang yang meminta dalam diri kita untuk diberikan nasihat, maka berikan nasihat itu. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, dan kita ketika diberikan nasihat oleh seseorang lebih lapang hatinya, ya, dan selalu kedepankan dalam diri kita untuk diberikan nasihat. Jangan jadi orang yang tidak mau menerima nasihat, ya, sehingga hati kita semakin seger, semakin sehat. Demikian dulu para ulama salaf menjadikan diri mereka untuk siap menerima nasihat, sehingga hati mereka menjadi sehat, hati mereka menjadi lapang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.